Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fatihaulia. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi mengenai sistem ekspresi pada manusia menggunakan video pembelajaran OBS. Sistem ekspresi pada manusia adalah sistem pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak berguna lagi bagi tubuh bagian dalam manusia. Contohnya seperti menghembuskan gas CO2 ketika kita bernafas, berkeringat, dan buang air kecil. Organ-organ sistem ekskresi terbagi menjadi 4. Yang pertama ada ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Di dalam ginjal merupakan alat penyaringan darah yang bentuknya seperti kacang merah. Ginjal pada manusia terbagi menjadi 2. Terdiri atas 2 buah, sebelah kanan dan sebelah kiri. Panjang ginjal antara 10 sampai dengan 15 cm. Masanya atau beratnya sekitar 200 gram. Letaknya berada pada rongga perut bagian belakang, agak ke atas dan di dekat tulang belakang. Fungsi ginjal yang pertama untuk menyaring dan membersihkan darah dari zat-zat sisa metabolisme tubuh. Yang kedua, untuk mengekspresikan zat yang jumlahnya berlebihan. Yang ketiga, untuk reabsorpsi atau penyerapan kembali elektrolit tertentu yang dilakukan oleh bagian tubulus ginjal. Yang keempat, menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh manusia. Yang terakhir, menghasilkan zat hormon yang berperan membentuk dan mematangkan sel-sel darah merah di sumsum tulang belakang. Proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Filtrasi, di dalam proses filtrasi darah kaya akan zat sisa metabolisme yang masuk ginjal melewati arteri ginjal atau arteri renalis, plasma darah dan zat terlarut disaring oleh glomerulus di dalam badan Malpighi menghasilkan filtrat glomerulus atau urin primer yang di dalamnya masih terdapat air, glukosa, asam amino, dan garam-garam mineral. Jadi filtrasi ini adalah penyerapan awal. Yang kedua adalah reabsorpsi. Hampir semua gula, vitamin, asam amino, dan air diserap kembali di tubulus contractus proximal. Zat-zat yang masih berguna dimasukkan dalam pembuluh darah sekitar tubulus. Hasil penyerapan berupa filtrat tubulus atau urea sekunder yang hasilnya mengandung air, garam, dan pigmen empedu yang memberi warna atau bau pada urin. Jadi reabsorpsi ini adalah penyerapan kembali. Jadi setelah penyaringan akhirnya diserap kembali. Yang ketiga ada augmentasi. Augmentasi ini di tubulus contractus distal. Zat sisa seperti asam urat, ion hidrogen, amonia, dan kreatin ditambahkan ke urin sekunder menjadi urin. Melalui tubulus collectivus, urin menuju rongga ginjal terus ke kandung kemih lewat saluran ginjal atau ureter. Dari kandung kemih, urin keluar tubuh melalui saluran kencing. Nah, di augmentasi ini adalah proses terakhir di mana akan menghasilkan urin yang sesungguhnya. Urin yang dikeluarkan ginjal mengandung 95% air dan zat yang terlarut, yaitu urea, asam urat, amonia, bermacam-macam garam terutama NaCl, zat warna empedu, dan zat berlebihan di dalam darah seperti vitamin B, C, obat-obatan, dan hormon. Organ-organ yang dilalui urin itu ada ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Uretra itu adalah tempat terakhir atau tempat pengeluaran urin. Komposisi urin yang dikeluarkan melalui ureter itu 95% air, urea, amoniak, dan asam ureat yang merupakan hasil metabolisme protein. Terus garam-garam mineral, terutama garam dapur, NaCl, zat warna empedu, bilirurin, dan biliverdin yang menyebabkan warna kuning pada urin.
Dan yang terakhir ada zat yang berlebihan dalam darah seperti hormone dan vitamin. Selanjutnya, gangguan pada ginjal itu ada batu ginjal, terjadi karena adanya endapan garam, kalsium dalam ginjal. Habis itu ada radang ginjal, terjadi karena adanya kerusakan nefron, khususnya glomerulus disebabkan oleh infeksi. Yang ketiga ada gagal ginjal, jika salah satu ginjal tidak berfungsi, itu disebut dengan gagal ginjal. Nah, yang kedua itu ada hati. Hati merupakan kelenjar yang terbesar dalam tubuh, terletak di rongga perut sebelah atas kanan di bawah diafragma. Beratnya kurang lebih 2 kg dan berwarna merah. Hati mengeluarkan empedu berupa cairan kehijauan, rasanya pahit, pH-nya netral, mengandung kolesterol, garam-garam mineral, garam empedu, dan zat warna empedu yang disebut bilirubiin dan biliverdin, yang merupakan hasil rombakan hemoglobin eritrosit dalam hati. Hati dapat dikatakan sebagai alat sekresi dan ekskresi. Sekresi seperti hati menghasilkan empedu. Ekskresi empedu yang dikeluarkan mengandung zat sisa yang berasal dari sel darah merah yang dirusak. Fungsi hati ada 1. Menyimpan gula dalam bentuk glikogen, 2. Menawarkan racun, 3. Membuat vitamin A yang berasal dari provitamin A, 4. Mengatur kadar gula darah, 5. Membuat fibrinogen serta protombin, 6. Menghasilkan zat warna empedu, 7. Tempat pembentukan urea. Gangguan pada hati ada hepatitis atau biasa disebut dengan peradangan pada hati yang disebabkan oleh virus. Terdapat 2 macam ini, yaitu hepatitis A dan hepatitis B. Yang kedua ada penyakit kuning, disebabkan oleh tersumbatnya saluran empedu yang mengakibatkan saluran empedu dilarikan ke usus 12 jari, sehingga masuk ke dalam darah dan darah menjadi warna kuning. Yang ketiga ada kulit. Kulit merupakan organ pelindung yang menutupi seluruh tubuh manusia berupa lapisan yang sangat tipis dan tebalnya hanya beberapa milimeter yang terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan kulit ari atau epidermis, lapisan kulit jangat atau dermis, dan jaringan bawah kulit atau subkutan. Fungsi kulit itu yang pertama mengeluarkan keringat, yang kedua melindungi tubuh, yang ketiga menyimpan kelebihan lemak, yang keempat mengatur suhu tubuh, yang kelima tempat pembuatan vitamin D dari provitamin D dengan bantuan sinar matahari yang mengandung ultraviolet. Jadi fungsi kulit itu sangatlah spesifik. Kulit juga digunakan sebagai pelindung dari sinar ultraviolet atau radiasi-radiasi yang ada di muka bumi ini. Gangguan pada kulit yang pertama ada biduran, disebabkan karena alergi dingin, makanan, dan obat. Yang kedua ada ringworm atau infeksi jamur seperti panu, kurap, kudis, dan lain-lain. Yang ketiga ada kanker kulit, disebabkan oleh penerimaan sinar matahari yang berlebihan. Jadi kulit ini tidak boleh menerima sinar matahari yang sangat berlebih karena akan berdampak buruk bagi kesehatan pada manusia. Yang ketiga ada paru-paru. Paru-paru selain sebagai alat pernafasan, paru-paru juga berfungsi sebagai alat ekskresi, yaitu mengeluarkan air dan karbon dioksida yang merupakan hasil pernafasan. Gangguan pada paru-paru ini yang pertama ada asma. Asma itu penyempitan saluran utama pada paru-paru sebab berada di bronkoplasma. Yang kedua ada tuberkulosis atau TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Yang ketiga ada pneumonia disebabkan oleh bakteri jamur virus yang menginfeksi paru-paru, khususnya di alveolus.
Terima kasih. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.